apalagi ketika kita berwudu menggunakan gayung. Ini kalau tidak satu basuhan satu gayung tidak puas ya, maka ini kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibin mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2. Pada kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang makruh-makruhnya wudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang termasuk ke dalam makruh-makruhnya wudu di dalam kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2 ini? Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makruhatul wudu. Apa saja yang termasuk makruh-makruhnya di dalam wudu? Jawab, al-israfu fil ma'i. Yang pertama yaitu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Jadi di dalam menggunakan air ini jangan terlalu kita berlebih-lebihan ataupun boros ketika berwudu, karena itu merupakan hal atau sesuatu yang makruh, yang dibenci, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara kita ketika berwudu tidak sadar kita menggunakan air terlalu banyak, sehingga ya, keran, misalnya kita menggunakan keran, sehingga ketika kita membasuh anggota badan kita, keran itu masih hidup, dan keran itu hidup dalam keadaan air yang keluar sangat banyak atau deras. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena kalau sesuatu yang berlebihan itu adalah termasuk perbuatan syaitan atau termasuk perbuatan tercela. Oleh karena itu, ketika kita hendak membasuh menggunakan air ya, atau menggunakan keran, maka kita gunakan keran tersebut dengan ukuran keluarnya airnya yang kecil saja. Ya, begitu kita tampung dengan tangan, maka keran kita matikan kalau bisa, ya, baru kita usapkan ke anggota wudhu tersebut. Ya, nanti setelah kita mau membasuh anggota wudhu, kita hidupkan kecil saja, kita tampung, sehingga air yang keluar itu bisa sangat sedikit atau sederhana, sehingga membasuh itu tidak terlalu berlebihan di dalam menggunakan air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi hal yang pertama yang membuat atau yang makruh-makruhnya di dalam berwudu. Menggunakan air terlalu banyak atau berlebih-lebihan. Ya, karena kita pernah jumpai ketika orang berwudu menggunakan keran semaunya, sepuasnya, sekehendak hatinya, maka ini tidak boleh. Ya, apalagi ketika kita berwudu menggunakan gayung. Ini kalau tidak satu basuhan satu gayung tidak puas, ya, maka ini kita hindari. Selanjutnya yang kedua apalagi watakullumu bi ghairi dzikri, yaitu berbicara selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir atau kita berwudu, maka janganlah kita berbicara bercakap-cakap, ya. Misalnya untuk menanyakan sesuatu hal, atau kita bercakap-cakap persoalan dunia kepada rekan kita di sebelahnya, maka ini juga tidak boleh. Ini juga makruh. Ya, selain berzikir kepada Allah. Selanjutnya apalagi? Ya, tadi sudah menggunakan air terlalu berlebihan. Selanjutnya berbicara, ya, selain berzikir.
Itu juga makruh. Tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh berbicara selain berzikir kepada Allah. Selanjutnya, wal isti'anatu alaihi bi akhar. Meminta pertolongan kepada orang lain. Ya, untuk berwudu. Misalnya, ketika kita berwudu, minta tolong siramkan air ke kita. Kalau kita lagi sehat, ya, kita tidak darurat, kita masih bisa dengan sendiri, kita meminta bantuan kepada orang lain, ya, untuk mewudukan kita, atau untuk menyiramkan air kita yang wudu. Ibarat orang tadi jadi seperti keran, ya, pakai gayung menyiramkan kita wudu. Itu juga sesuatu yang makruh. Oleh karena itu, kalau bisa hindari perbuatan tersebut. Ya, semakin kita menghindari hal-hal yang makruh, maka mendekati sempurnalah wudu kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.